Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Saharul Raya, dari kelas C dengan NIM S1 22123. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai, kemarin kan sudah sempat ngebahas mengenai stack, sekarang saya akan ngebahas mengenai QoS dan deQuiz. Oke, untuk halamannya itu di halaman ini ya, 11. Nah, di sini saya akan membahas mengenai deQuiz ya. Oke. Nah, jadi QoS ini it's a close cousin of the stack ya. Mirip lah dari stack. Cousin itu sepupu lah dari stack. Nah, perbedaannya di sini queue is a collection of objects that are interested and removed according to the first in first of FIFO principle. Nah, jadi kalau FIFO ini maksudnya deQuiz ini kumpulan objek ya dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip FIFO. Nah, kan tadi kalau yang stack itu sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, itu menggunakan prinsip last in first out. Jadi masuk terakhir itu akan keluar pertama. Sedangkan kalau antrian itu atau deQuiz itu FIFO, masuk pertama akan keluar pertama juga. Nah, kemudian QoS ini the element can be interest at any time, but only the element that has been in the quest the longest can be next removed. Nah, jadi elemen ini bisa disisipkan ya kapan saja. Nah, tapi hanya elemen-elemen yang paling lama berada dalam antrian yang harus dihapus berikutnya. Nah, contohnya ini ada people waiting to get on a amusement park ride, kemudian ada phone calls being routed to customer service center, yang berarti orang-orang yang menunggu, contohnya itu seperti orang-orang yang menunggu saat kita akan masuk ke taman hiburan. Kemudian contohnya itu kalau misal ada panggilan telepon yang dialihkan ke layanan pelanggan tanah. Nah, selanjutnya ada the QA abstract data type. Nah, formally the QA abstract data type defines a collection that keep object in a sequence where element access and detection are restricted to the first element in the queue, and element insertion is the reset to the back end of the sequence. Nah, jadi formalnya nih, tipe data abstrak ini akan mendefinisikan koleksi ya yang menjaga objek tetap berurutan dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan juga penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Nah, kalau dengan kata lain nih, dalam abstract data type mensupport dua metode fundamental ya pada antrian QQ. Nah, ini ada QNQ dan juga ada DQI. Nah, NQW ini akan menambahkan elemen E ke belakang antrian Q. Nah, ini adalah elemennya. Nah, sedangkan DQW remove and return the first element from DQW akan menghapus ya dan mengembalikan elemen pertama dari antrian jika terjadi kesalahan kalau antriannya kosong. Nah, ada tambahannya covers. Nah, kalau sebelumnya itu ada top ya. Nah, covers ini akan nge-return ya reference to the element at the front of the queue without removing it, and error occurs if the queue is empty. Nah, jadi cover Q-first ini akan mengembalikan referensi ya ke elemen di depan antrian Q. Nah, tapi tidak perlu menghapusnya nih. Nah, akan terjadi kesalahan. Nah, kalau misalnya kosong. Nah, tentunya kita akan bahas mengenai is empty. Nah, is empty ini akan nge-return ya, akan kalau jika Q ini tidak mempunyai elemen, mengandung elemen apapun. Nah, kemudian ada len ya, return the number of element in the queue. In Python we implement this with the special method len. Jadi nanti akan mengembalikan jumlah elemen dalam antrian queue dengan Python. Jadi kita akan mengimplementasikan dan menggunakan metode khusus yang bernama len. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas ini ya, slide selanjutnya. Nah, by convention we assume that enable created queue is empty. Kita akan mengasumsikan ya bahwa ketika kita akan ngebuat queue ini kosong ya. Nah, kemudian there is no priori, yang berarti tidak ada nih.
kita akan mengasumsikan antrian kosong. Tidak ada batasan a priori ya, prioritas mengenai kapasitas antrian. Kemudian selanjutnya itu ada ini ya, elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe apapun. Elemen at the arbitrary type. Nah, di sini ada contoh tabelnya. Ya, sini ada operation. Yang pertama itu ada Q NQE5. Nah, jadi ini akan menambahkan elemen 5 ya, angka 5 ke dalam antrian. Nah, nanti antrian akan menjadi 5 ya, listnya ini 5. Nah, kemudian Q NQW3 yang berarti kita akan menambahkan elemen 3 ke antrian. Antrian akan menjadi 5 dan 3. Nah, kemudian len Q akan nge-return 2. Karena kenapa nge-return 2? Karena antriannya itu ada 2 panjangnya, 5 dan 3. Nah, ini juga tetap 5 dan 3. Nah, kalau selanjutnya ada metode QDQE. Nah, jadi akan menghapus ya dan mengembalikan elemen pertama. Yang pertama yang masukkan itu 5. Jadi kalau QDQW akan nge-return 5. Jadi yang di list itu hanya tinggal angkat hanya 3. Nah, kemudian akan ngecek nih Q is empty, memeriksa apakah antriannya kosong. Nah, tentu false ya, karena masih ada 3 di listnya, di Q ya. Nah, kemudian QDQW kemudian akan menghapus dan mengembalikan elemen pertama karena 5 sudah keluar, maka sisa 3, ketiga keluar. Jadi antrian kosong. Nah, kemudian dicek apa Q is empty, apakah antrian itu kosong? Ya, true. Antriannya kosong. Nah, kemudian kalau misalnya antrian kosong, kita akan coba DQW lagi, maka akan menghapus dan mengembalikan elemen pertama. Nah, karena kosong, maka di sini ya kosong, tidak ada error jadinya. Nah, kemudian akan menambahkan 7 NQW7, kemudian NQW9, NQW7, maka akan 7, kemudian NQW9, maka akan listnya 7 dan 9. Nah, kita akan ngecek first ya, menggunakan first, jadi mengembalikan elemen paling elemen pertama ya, tanpa menghapusnya ya, kan yang kita tambahkan pertama itu 7 ya, maka akan nge-return 7. Nah, kemudian NQW4 akan menambahkan elemen 4 ke antrian. Nah, antriannya ini akan menjadi 7, 9, dan 4 ya, 7, 9, dan 4. Kemudian kita akan ngecek panjangnya apa, len Q, maka akan nge-return 3. Jadi di sini 7, 9, dan 4, 3-nya itu ya. Nah, kemudian DQW akan menghapus ya, maka yang dihapus pertama itu ya, karena yang pertama akan dihapus, maka 7 dihapus, maka antrian sisa 9 dan 4. Nah, kemudian ini akan menunjukkan ya serangkaian operasi antrian dan efek antriannya apa ketika antriannya yang kita buat itu kosong ya. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian ada array base nih ya, kita akan ngebahas di ini nih. Oke, array base QW implementation ya, yang implementasi pertama. Nah, untuk implementasi pertama ini kita akan menggunakan append element ya, untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Nah, kemudian kita akan menggunakan pop untuk nge-remove ya elemen pertama yang ada di list. Nah, untuk mengimplementasikan inefficient, maka akan jadi on ya. Tentunya ini append. Kalau DQW kan akan menghapus ya elemen pertama ya, ngepop jadinya. Kalau append itu seperti NQW akan menambahkan antrian, akan menambahkan elemen ke dalam antrian. Ini kan ngepop berarti akan menghapus, ini append akan menambahkan ya. Nah, ini ada implementasinya. Implementasi kedua ini implementation same method for adding elements. Jadi implementasi yang kedua itu metode yang sama ya untuk menambahkan elemen. Karena tadi kan menggunakan pop ya, ada plus minusnya. Pop itu kita akan mengganti antrian dihapus antriannya dalam array jika referensinya itu nggak ada. Nah, kemudian kita akan mempertahankan variabel explicit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian, yang berarti misal
F ini ya, ini F, ini akan menyimpan variabel F ya untuk indeks ya dari depan antrian. Nah kemudian pop 0 ini ya, pop 0 ini berarti ini, jadi elemen di depan antrian nanti akan diganti dengan non, sedangkan kalau pop menggunakan ini tidak diganti dengan 0, maka hilang begitu saja, kurang efektif dan efisien. Kemudian kita selanjutnya ke ini ya, ON ini, O1 itu akan jadi runtime. Kemudian kalau OM, kebutuhan ruang untuk n elemen di mana m itu lebih besar dari m, di mana m adalah jumlah operasi NQW dan n adalah jumlah sebenarnya elemen dalam antrian. Dan dengan kata lain, antrian elemen yang lebih sedikit akan disimpan ke dalam array yang besar ya. Itu penerapan untuk implementasi yang kedua. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas ini ya. Jadi kita akan pelan-pelan aja. Jadi the decision will have detrimental consequence in application in which queries have a relative model size which are used for long periods of time. Jadi desain yang dua ini akan mempunyai konsekuensi yang merugikan ya dalam aplikasi di mana antrian pada ini memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Jadi ini kurang efisien ya, ini menyebabkan penggunaan tidak akan efisien karena operasinya ini dengan menambahkan elemen baru ini mengubah menjadi non, tapi nggak ngehapus. Jadi arraynya kecil ya, ukurannya itu akan tetap besar ya, seperti itu. Kemudian ini ya, kita ke for example ya, contohnya the wait lists for a restaurant make never have more than 3 entries at one time, but over the course of the day or a week the overall number entries will be significantly. Jadi misalnya ya, ketika daftar tunggu sebuah restoran nih, kita akan punya contoh kasus sebuah restoran, misalnya itu nggak pernah ya memiliki 30 antrian sekaligus, namun dalam satu hari atau seminggu ya, jumlah keseluruhan entry ini lebih besar, lebih dari 30 entry sekaligus. Nah, apa yang kita akan lakukan? Nah, setiap kali pelanggan nih yang kalau baru masuk akan menunggu ke antrian daftar tunggu, nah mereka akan ditambahkan ke akhir antrian. Nah ketika keluar, maka entry pertama itu akan diganti dengan non ya, itu kurang efektif kalau menurut saya. Dan variabel f yang tadi kita bahas itu akan diperbarui seperti itu. Nah untuk mengefisiensinya ya, kita akan ngebahas di sini circular array itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan ngebahas ini ya, using an array circularly ya. Kita akan membahas mengenai sirkuit secara melingkar ya. Jadi untuk implementasi array melingkar ini kita akan kalau dari sini kita akan melingkar ya. Kita akan jalan ke kanan ya, rightward. Nah, kemudian akan bergeser ya, terus secara ke kanan. Nanti seiring dengan penghapusan elemen antrian, kalau ada yang keluar, kemudian masuk lagi antrian berikutnya, ya secara sirkular ya. Nanti kalau ada antrian sudah berjalan akan dihapus dari elemen antrian. Nah, kalau sudah nyampe ujung kanan, nantinya bagian depan itu akan melingkar kembali ya. Nah, kemudian kita akan ini ya, berasumsi bahwa array yang mendasarnya telah diperbaiki, kemudian panjang n yang lebih besar dari jumlah elemennya sebenarnya dalam antrian. Nah, jadi nanti ini berarti ada ruang ya dalam array untuk
untuk kita mengolah sebuah antrian, tapi kita tidak tanpa harus ya mengubah ukurannya. Nah, kemudian elemen baru nih akan ditambahkan ke akhir antrian jika akhir antrian mencapai ujung kanan array. Nah, kemudian yang berarti progressing from the front dari indeks min 1 kemudian dilanjutkan ke indeks 0 kemudian 1. Nah, kemudian kompleksitasnya ini menyediakan kebutuhan memori O1 ya, memory requirement. Jadi O1 ini untuk setiap operasi NQ and DQ ya. Nah, oke. Nah, ini F ini rumusnya F plus 1 modulus N. Jadi elemen di depan F ini ketika kita melakukan DQ, kita akan memperbaruinya dengan rumus ini, F dengan F plus 1 modulus N, maka akan berpindah tempat ke F nantinya, kalau seperti ini. Misalnya kita akan setelah menghapus DQ, F ini akan pindah tempat ya. Oke, jadinya itu N-2, N-1 pindah tempat juga. Nah, ini untuk circular array. Nah, untuk Python Q implementation ini ada beberapa kelas ya, 3 variabel instan. Yang pertama itu ada data, size, dan front. Data ini referensi ke instan daftar dengan kapasitas tetap, kemudian size ini representasi integer, jadi bilangan bulat ya, yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini ya. Kemudian front ini adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data. Kemudian di sini juga front ini berarti bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data panjang antrian. Nah, kemudian ada aksesornya juga, len, is empty, dan first. Len ini untuk mengetahui panjangnya ya. Is empty apakah antriannya kosong, first ini akan mengembalikan elemen paling depan. Nah, kemudian ada fungsi mutasi yaitu NQ dan DQ. Nah, NQ ini untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, kemudian DQ ini untuk menghapus elemen dari antrian. Oke, itu untuk implementasi antrian Python. Oke, untuk implementasi dari codingannya kita bisa ini. Pertama itu kita akan membuat kelas ya, nama array Q, the Q, array Q. Oke, ini kelas array Q ini nantinya kalau dari berdasarkan ini akan mempunyai default capacity ya. Nah, default capacity-nya ini kita setting ke 5. Default capacity kita setting ke 5. Sorry, typo sedikit. Nah, setelah ini kita akan seperti biasa konstruktornya init. Jadi ini ada data sama dengan data. Oke. Oh, ini kalau di sini ini kita kasih 0 ya. Kasih 0 berarti nanti kita akan buat list kosong kemudian dikalikan dengan kapasitasnya. Oke. Sorry. Ini kita akan buat list non ya. Kita akan kalikan dengan array Q default capacity-nya. Berarti default capacity-nya itu ada 5 ya. Kalau misalnya datanya kosong. Nah, kemudian size ini kita akan ada size dan juga ada front ya. Size self ini size 0. Ini juga self front ya. Ini front ini F nya. Oke.
Kita lihat lagi di sini fungsi kita buat untuk melihat panjang elemennya, maka kita akan buat function len ya, len. Oke, ini akan nge-return shelf size nya, return shelf size. Oke, jadi ini akan mengembalikan jumlah elemen ke dalam antrian ya. Nah, setelah itu kita akan ini ya, is empty, berarti kita akan nanti akan mengembalikan nilai true kalau misal queue antriannya ini kosong. Maka kita akan buat function di sini, def is empty. Ini akan nge-return, berarti kalau kosong berarti return jangan usah self size-nya aja langsung, size-nya itu sama dengan 0 ya. Tadi itu 0 kalau is empty. Nah, oke, setelah is empty ini ada first ya, return dot the element under front of the point is empty if y is empty. Nah, jadi ini akan mengembalikan ya elemen ke depan antrian, kecuali res empty ini kalau misalnya kosong. Berarti kita akan buat codingan di sini, def first ya, first ini cell. Nah, nanti ini dicek dulu apakah kosong ya, self is empty, maka rise empty, stuck antrian kosong. Nah, ini empty-nya kosong karena kita belum menambahkan ya. Kelas empty, berarti di sini paling atas kita bisa buat kelas empty ya. Untuk pengecualian khusus, kalau misalnya ada kesalahan, lalu kita kelas empty exception, ini akan pas saja. Oke. Nah, jadi tidak error. Nah, kalau misalnya kalau tidak salah kita lihat lagi ke antrian kosong. Nah, kalau ada maka akan nge-return self data self front ke depannya. Oke, berarti di sini kita akan nge-return self front ya, self data itu akan mengembalikan elemen ke depannya tanpa harus menghapusnya, melihat paling depannya apa. Oke. Nah, first sudah, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Ini the queue ya, the queue. Remove and return the first element of the queue, res empty exception if the queue is empty. Jadi the queue ini akan menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Nah, tetapi tidak akan berjalan ya kalau misal antrian ini kosong. Berarti seperti biasa kayak tadi, kita copy aja nih. Kita akan buat def fungsi queue the queue ya, the queue, indentasinya jangan lupa. Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti biasa. Nah, ini kita akan buat variable answer ya. Jadi ini akan melink answer dulu, ini mengambil nilai paling pertama masuk. Nah, kemudian ini kasih non dulu. Sorry, kita lihat dulu di sini.
Ini kasih non ya, help guard collection, kemudian circular. Oke, berarti cocok ya, kita kasih non dulu di sini. Non. Nah, kemudian data depannya, yang paling depan kita akan circular, berarti rumus menggunakan rumus yang mana tadi? Pakai rumus yang ini nih, F plus 1 modulus N, berarti self front kemudian plus 1 ya tadi, plus 1, kemudian kita akan moduluskan dengan N. Nah, N di sini itu akan jadi panjang dari self datanya. Self data. Oke. Nanti di sini akan nge-reduce size-nya, jadi kurangi 1. Self size kan dikurang 1. Kita akan nge-return answer ya. Oke, seperti ini sudah. Jadi ini akan menghapus elemen juga tentunya. Nah, kemudian pengindekskan melingkar, kemudian nanti ini akan mengurangi ukurannya. Oke. Nah, ini untuk DQ. Nah, selanjutnya untuk menambahkan yaitu NQ. Oke. Nah, ini butuh parameter yang bernama elemen. Oke, kita aja. Kita lihat dulu di sini self. Oke. Nah, kita akan ngecek kapasitasnya. Berarti kalau if self size-nya itu sama dengan panjang dari datanya, sama dengan dari panjang datanya tentu, maka len self data ini, maka akan kita lihat lagi di sini akan ngedouble the array size, akan ngedouble arraynya ya. Oke, maka akan self resize ya, resize sama dengan karena di double maka kita akan kali 2 dari panjang datanya. Self data. Oke. Resize sudah. Kita lihat lagi di sini. Karena resize ini nanti akan kita definisikan lagi di fungsinya, maka belum bisa jalan kalau kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita lihat file, berarti data yang jadi file ini akan data yang tersedia ya dalam stack. Oke, maka di sini saya akan membuat variable file dengan ini panjangnya data yang tersedia, ini kemudian akan ditambah size-nya, kemudian kita akan tuliskan dengan panjang dari data. Oke. Nah, self data yang tersedia ini akan disimpan ke self data yang tersedia ya. Kemudian akan ditambahnya jadi tambah terus menjadi 1. Tambah 1, sorry. Nah, berarti di sini self data file ini sama dengan elemennya. Nah, self size-nya itu akan bertambah ya, dan panjangnya akan bertambah 1. Oke. Nah, ini akan cek kapasitas nantinya ya. Ini akan pengindeksan melingkar nih, kemudian akan menambah ukuran size-nya. Nah, itu
Oke, setelah enqueue kita lihat. Nah, sekarang resize ya. Nah, resize ini untuk panjangnya, melihat ukuran C kapasitasnya. Nah, jadi kita akan ngebuat ini resize, akan ngebuat list lama, kemudian akan ngebuat list baru nih. Nah, kemudian yang kita lihat yang sedang berjalan, kemudian ini for inline yang ini nanti akan mempertimbangkan elemen apa yang ada, kemudian ada penggeseran indeks, lalu menggunakan ukuran 6/5 dulus. Nah, kemudian diselaraskan ulang ini. Nah, berarti kita akan ngebuat di sini dev resize ya. Oh ya, underscore ya, kan di atas juga underscore resize. Nah, resize ini elemennya ada atributnya itu kapasitas ya, karena akan buat kapasitasnya. Nah, untuk cup ini, oh ya, kalau kita akan menyimpan list lama ini ke data ini di variable alt self data. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi di PDF-nya itu. Oke, buat list baru ya. Nah, self data sama dengan non dikali list non dikali dengan kapasitas cup. Oke, kalau sudah di sini lihat self run ini adalah yang sedang berjalan, kita simpan ke dalam variable walk. Oke, kalau sudah ini, nah, kita akan melakukan perulangan for k in range. Kita lihat di sini ya. Oh, self size ya. Self size range self size, maka akan perpindahan indeks dari indeks yang di self data k ini alt walk. Oke, maka nanti nih walk ini ukuran lamanya kita akan i plus walk, kita akan moduluskan dengan panjang dari data alt ya. When alt. Oke, nah ini self runnya kita kasih 0. Oke. Oh, kak ini. Oke. Kita lihat di PDF-nya. Nah, ini oke, sudah. Ini untuk merepresentasikan sebuah string ya. Kita akan membuat ya function buat merepresentasikan sebuah string. Oke, ini akan nge-return. Oke, plus join elements aduh. Oh, self data aja ternyata. Tick join self data. Oke. Self data. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menggunakan penggunaannya. Oke, ya, if name-nya itu main
main ya. Oke, kayak gini. Oh, tidak usah ternyata. Tidak perlu, sorry. Kalau itu tidak perlu, maka kita akan ngebuat ini dulu aja, aksesornya. Instead dari array queue, sorry, kita akan simpan di queue. Queue sama dengan array queue. Oke, kalau sudah, nah, kita panggil nih. Misal kita mau enqueue dulu. Enqueue, misal yang kita enqueue itu Sahrul. Oke, sini Ahmad, sini Randy. Oke, kita print dulu. Print antrian sama dengan queue. Karena ini ada sedikit kesalahan di file ya. File itu di sini. Size, kita lihat NQ plus self size. Oh, modulusnya ini salah nih. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Nah, ini kita kurang kalau tidak salah di len. Oh ya, bukan len mana? Oh, kita belum tambahkan len. Sorry, lennya. Ini kita run lagi. Oh, ini NQ ya, NQ ini juga berarti NQ juga, ini juga. Oke, sorry ada kesalahan tadi. Run. Nah, ini salah nih, ada yang salah nih. Kita lihat lagi. Oh, salah ini. Mantas. Sudah bisa ya. Nah, ini non ini karena antrian panjang itu cuma 3 ya, seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya misal kita mau tambahkan lagi aja ini sini nama, sini Wawan, sini bisa run. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini akan dikali 2 ya, jadinya yang tadinya 5 akan jadi 10 karena sudah 6 ya. So, misal kalau result kita hapus, run, nah jadi pas nih. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kan kalau yang dilihat kan kalau misalnya kita run ini, kita close dulu, kalau kita run. Nah, ini ada nonnya nih. Nah, gimana caranya nonnya ini tidak muncul? Itu juga merupakan tugas yang harus saya kerjakan. Jadi kalau dari saya sendiri, cara untuk mengatasinya itu, saya akan membuat apa? Merepresentasikan elemen ya, elemen. Jadi setiap elemen itu yang diakses dengan indeks melingkar. Jadi dikonversi menjadi string. Kita akan menggunakan rumus yang ini nih, kalau yang ya self plus iya ini plus 1
akan ditambah dengan self data. Nih, kita copy aja. Jadi sini saya akan ngebuat elements. Nah, nanti elements ini akan menyimpan string ya. String ya, kita simpan dalam string. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan rumusnya di sini. Nah, oke. Self round plus 1. Nah, plus 1 ya. Nah, karena ini satu, nanti kita akan melakukan perulangan. Jadi ini for i in range, di range-nya ini apa? Size jadinya. Self size. Jadi kalau tidak berada di range self size itu akan tidak non. Oke. Nah, kayak gini. Oh, lupa ininya nih. Musiknya nih ditutup di sini harusnya. Nah, kita save, run. Oh, ini modulusnya nih. Kita bisa apa nih? Oke, elements. Oh, ini kita akan join elementsnya jadinya. Nah, jangan self data. Elements. Oke, kita run lagi. Nah, ini masih nggak bisa nih. Oh, ini karena ininya lupa nih. Nah, data. Oke. Sorry. Nah, oke. Start. Tunggu, saya bingung sedikit di sini. Oh, ternyata di sini harus kita pakai self data lagi nih. Self data. Oke, di indeks ke ini akan bertambah indeksnya. Oke, indeks yang dimoduluskan ini. Oke. Oh, ini lupa. Oke, harusnya bisa ya. Ini kita bisa. Nah, sudah ya. Kita bisa koma juga di sini. Jadi yang tadinya non itu tidak muncul ya. Hanya yang tidak non saja yang muncul. Nah, itu untuk perbaikan mengenai hash array Q-nya. Nah, oke. Kita bisa lihat lagi untuk selanjutnya itu di sini ya. ini udah. Nah, adding and removing elements. Nah, jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia itu akan menambah dan menghapus elemen. Jadi indeks tempat elemen berikutnya akan ditambahkan ke antrian menggunakan file yang kita buat di file yang ini ya. Ini nanti akan menambahkan ke antrian. Nah, kemudian selama di queuing, nilai pada indeks self round dikembalikan dan dihapus. Indeks from diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antre. Nah, itu yang berada di sini nih. Nah, nanti akan dikembalikan ya. Oke, nah untuk mengubah ukuran antrian, ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Nah, itu bisa dilihat di sini, akan jadi size ya. Nah, oke. Nah, referensi dari daftar lama disaat ke daftar baru. Nah, saat mentransfer konten, sengaja menyelesaikan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0.
di array baru. Nanti ya akan dimulai dari nol lagi. Nah itu, oke. Nah seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada namanya itu circling the underlying array. Jadi circling the underlying array ini array yang mendasarinya. Jadi string array ini size by half when ketika underline itu seperempat dari total capacity. Jadi pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya. Nah, dari ukuran saat ini. Nah, setiap kali jumlah elemen yang disimpan dalamnya kurang dari seperempat kapasitasnya. Nah, maka penggunaan ruangnya itu akan jadi ON ya seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan penerapan di sini ya. Ini kita bisa hapus untuk printnya. Sini Adi, Doni, Andi. Nah, coba kita run dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, nah ini kita bisa menambahkan untuk string array-nya itu di sini ya. DQ. Nah, sebelum kita nge-return answer, kita akan menggunakan kondisi dulu. Kalau misalnya itu lebih dari 0, self size-nya lebih dari 0, dari 0, kemudian kurang dari panjang dari self data, maka akan self resize ini ini akan panjangnya itu akan dibagi 2 ya. Size oke, ini akan diperempat. Ini self resize nih panjang self data kemudian ini akan di sama kayak gini, tapi ini bagi 2 ya. Oke, akan dibagi ya, bagi bilangan bulat ya, akan jadi bilangan bulat, maksudnya nanti bilangan bulat nih. Oke, nanti dibulatkan ya. Misal ini akan return answer. Nah, kita akan lihat di PDF-nya. Ini kalau misalnya kita print remove TQ kan. Nah, yang di remove itu Sahrul. Kalau panjangnya ini kita lihat itu Sahrul, dan printnya akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita kalau misalnya
move lagi, terang. Oke. Nah, jadi intinya ini akan sering array-nya. Sering array maksudnya di sini akan mengurangi array menjadi setengahnya dari ukuran saat ini. Ya. Jadi misal ukuran array-nya ini dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 akan dibagi ya. Bagi jadi setengahnya ya. Ketika sisa 1/4 maka dari total array kapasitasnya. Oke. Nah, untuk implementasi antrean berbasis array ini ada present NQU, running time itu O1 dengan amortized, kemudian DQ juga O1 amortized, covered juga O1, QSMT juga O1, kemudian line queue dan O1 juga. Nah itu untuk Q ya. Q sudah. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai double-ended queue. Jadi di queue diucapkan nih deck ya, atau kalau dalam Inggris itu double-ended queue. It's a queue, double-ended queue, a queue like the circle that support inserted an election at the bottom, the front, and the back of the queue. Jadi mirip antrian yang mendukung dengan menyisipkan dan menghapus di bagian depan dan belakang antrian. Nah, kemudian untuk queue ini abstract data type is more general than both the stack and the queue NDT. Jadi tipe data abstrak the queue lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antara NDT. Nah, untuk implementasinya itu seperti ini ya. Ada dua. Yang pertama dengan restoran ya. Nah, kadang-kadang itu orang pertama akan dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Nah, biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Nah, kemudian ada juga ketika pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan ingin meninggalkan restoran. Jadi akan dimasukkan untuk menggantikan orang yang meninggalkan restoran tersebut. Nah, untuk tipe datanya, tipe data dari DQ ini di sini ada 4 ya, ada at first, at last, delete first, dan delete last. Nah, ada yang pertama ada at first ya. Jadi ini untuk menambahkan elemen ke depan di queue. Kemudian ada at last. Nah, kemudian ini akan menambahkan elemen ke belakang di queue. Nah, kemudian delete first nanti akan menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari the queue. Nah, kalau misalnya the queue kosong akan terjadi kesalahan. Kemudian delete last ini akan menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari the queue. Kemudian akan terjadi kesalahan jika kosong. Nah, selain itu the queue ada tambahannya atau aksesor lainnya. Kalau ada first ini akan mengembalikan elemen pertama dari the queue kosong kalau misalnya akan error kalau misalnya kosong. Kemudian last ini akan return elemen terakhir dari the queue. Dan kemudian akan error jika the queue-nya itu kosong. Kemudian is empty ini akan melihat apakah the queue-nya itu akan kosong atau tidak. Kemudian ini akan mengetahui panjang dari the queue. Nah, ini ada implementasi DQ dengan circular array. Nah, dari ada data size dan front, kemudian bagian belakang antrian rumusnya seperti ini. Nah, at first ini memerlukan kekurangan indeks secara circular, self front min 1, modulus, dan self data. Oke. Nah, untuk ini ada ini ya contohnya, misalnya operation akan menambahkan antrian 5 ke terakhir, maka DQ-nya 5, kemudian menambahkan 3 at first-nya 3, maka 3 ke depan, menambahkan at first-nya 7, DQ-nya akan jadi 735, 7-nya paling depan, kemudian first maka 7, kemudian kita akan last akan menghapus last terakhir yaitu 5, kemudian panjang D 2, 7, dan 3,
kemudian delete last akan return 3 ya, karena akan menghapus 3. Delete last akan menghapus 7 karena kosong. Terus ada add first 6 akan ditambahkan, last 6 juga. Add first 8 akan ditambahkan di yang paling pertama. Kemudian is empty ya false karena ada. Kemudian the last itu akan menjadi 6, 8 min 6. Nah, oke, kemudian kita akan mungkin kita sedikit akan menggunakan implementasi ya. Implementasi untuk DQ. Jadi nanti akan mengextend dari kelas yang kita sudah buat ini, namanya kalau tidak salah array Q ya, nanti akan nge-extend. Nah, kemudian di sini juga, sini sudah break of the queue ada rumusnya. Rumus itu ya ini ya, back akan self run ditambah self size ya, dikurang 1, kemudian dimoduluskan dengan panjang dari self data. Oke, nah kemudian di selanjutnya ini ada at first, ini ada record circularity decrementing index, kemudian self run sama dengan self run min 1 dimoduluskan panjang dari self data. Nah, kita bisa menerapkannya ya di yang kita coding tadi. Jadi kita akan mengextendnya, berarti kita akan di sini mungkin kita akan ngebuat nih kelas ini, kita mungkin kasih mau komen aja. Oke. Nah, kita akan ngebuat kelas ya. Kelas misal kita akan ngebuat kelas yang bernama itu add dq ya, dq nantinya akan extend dengan array dq. Oke, nah lalu kita akan ngebuat add first, nanti add first ya, add first. Oke, add first ini mempunyai elemen ya, nah jadi kita akan cek dulu, karena kalau kosong akan error, maka if self if size-nya ini misal panjang dari self data, nah maka ini akan nge-resize ya, nge-resize yang nih kayak gini, kayak tadi mirip sama enqueue sebenarnya, copy aja. Oke, nah ditasinya jangan lupa. Oke, nah setelah itu nah perbedaannya itu ya di ini, kita bisa copy aja nih. Nah perbedaannya itu ya di sini nih, file ini akan menjadi self run-nya itu, self run-nya berdasarkan ppt tadi kan. Kalau add first itu nanti akan dikurang 1 ya self run-nya, kemudian panjangnya tetap. Nah oke, untuk ini file self run, karena file itu tidak ada, nah size-nya itu akan bertambah jadi 1. Nah ini untuk add first. Nah untuk add last itu def add last, ini kita perlu elemen juga. Nah ini kita bisa kopikan saja yang di enqueue ini. Nah oke,
seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada def delete first self. Nah, ini akan nge-return self deq. Nah, untuk nge-delete last ini delete last. Untuk delete last ini kita akan ngecek dulu apakah kosong atau tidak. Self is empty. Nah, maka kita akan raise kemudian empty, raise empty, antrian kosong. Nah, untuk selanjutnya kita akan di ppt ini back, kita akan terapkan ini. Jadi back sama dengan self titik front ditambah self size nanti kurang 1 rumusnya itu. Nah, kemudian dimoduliskan dengan panjang datanya. Teruskan dengan self length. Kemudian nanti kita akan self data di indeks ke back ini kita akan simpan di answer aja. Oke. Nah, tidak, kita samakan saja dengan yang di sini nih. Ini akan nge-return answer, berarti kita akan nge-return answer juga. Ini akan nge-return answer, tapi sebelumnya itu self datanya ini harus none ya, sama seperti yang di atas tadi, yang ini nih. Kita kasih none dulu juga. Oke, nah untuk karena ini delete, maka kita akan mengurangi 1. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan ada first ya, mirip seperti top ya. Nah, ini sudah auto ini ya. Nah, last empty juga udah. Is empty first deq ini udah. So ya, is empty. Oke, kita akan buat juga is empty deh. Nah, sudah. Share juga. Share. Oke. Oh ya, first. Oh iya, last belum. Nah, untuk last ini kan tidak perlu pakai elemen kalau last ya. Jadi kita akan cek dulu antriannya kosong atau tidak. Oke, sama mirip seperti first sebenarnya. Nah, cuman bedanya itu kalau first kan nanti akan nge-return ini self data self run. Nah, tapi bedanya kalau back ini akan nge-return ini nih. Nah, pastikan saja ini. Nah, oke, return berarti kita akan nge-return
baik. Oke. Nah, D dengan DQ. Oke. Misal kita D adverse Sahrul print D run Sahrul jadinya. Kalau misal adverse Umar, maka jadi Umar dan Sahrul, Umar jadi pertama. Nah, kalau misal kita add last Rafli, maka di sini Rafli akan jadi urutan terakhir. Nah, misal add last lagi Revan jadi urutan terakhir. Nah, itu. Oke, nah selanjutnya untuk mengetahui elemen pertama kita panggil D titik first ya. Oke, kita run. Kita run Umar. Elemen terakhir kita D last berarti last. Oke, kita run to Revan ya. Nah, itu sudah ya. Itu untuk penerapan DQ, kemudian di extend ke array Q. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita akan ngebahas mengenai ini, DQs in Python Collection Model. Nah, jadi ini apa? Nah, ini merupakan modul koleksi dalam Python menggunakan modul collection DQ. Ini hampir mirip sama dengan DQ menggunakan abstrak ADT. Nah, cuman ada beberapa tambahan seperti count, rotate, clear ya. Nah, ini kita mungkin langsung off saja penerapannya. Saya mungkin buat collections.py. Nah, di sini saya akan import dulu, import collections. Nah, kemudian kita inisialisasikan di D ya, collections DQ ya. Nah, ini kemudian D ini akan kita menggunakan collection DQ yang pertama itu open left ini akan menambahkan to beginning ya, open left. Bisa kita akan tambahkan 7, misal kita print D. Oke, kemudian kita akan tambah 5. Ketika kita print, maka muncul kayak gini, 5 dan 7 ya, 5 tambah 7 lalu 5. Nah, kemudian selain open left itu ada namanya ini append aja, menambahkan ke yang terakhir. Misal sini 1, kita run, maka 1 akan bertambah ke yang terakhir. Nah, selain itu ada misal kita tambahkan dulu, sini 3, sini misal 3, sini 1, oke. Nah, misal kita udah ada 6 nih. Nah, lalu kita rotate ini akan membalikan ya, akan sirkular ya, akan tersirkular selama satu langkah. Maksudnya kan ini 1357113. Nah, jadi urutannya itu akan jadi 3571. Maka kita bisa rotate ini ya, D kita bisa rotate. Oke, kita bisa rotate di sini
D titik rotate D titik rotate 1 misal kita print. Nah, maka 1 akan ke belakang. Nah, kalau misalnya kita rotate 3, maka ketika itu semua maka akan berpindah nih 3 jadi biar nggak pusing ini kita tes. Nah, itu lihat perbedaannya kan 1 3 5 7 1 3. Nah, 3-nya ini akan berpindah 1 langkah ke belakang. Nah, kalau misal kita rotate 7 misal, nah kalau kita rotate 2 aja, coba 2, ini akan rotasi sebanyak 2 langkah. Ini kalau rotate 1 ya maka akan rotasi 1 langkah. Kalau ini akan rotasi sebanyak 2 sirkular, 2 sirkular. Maaf, ada kesalahan. Jadi ya seperti itu. Nah, ini yang tadinya 3 ke sini akan awalnya berpindah 1 langkah ke sini. Nah, kemudian 7 jadi ke sini. Nah, karena rotasi 2 kali, 1 akan berpindah sebanyak 2 langkah ke depan, 1 2 berputar, Nah, itu untuk rotate. Nah, selanjutnya itu ada pop left. Kita hapus saja. D titik pop left. Oke. Nah, maka kalau kita run ini yang paling atas, paling depan, itu akan terhapus satunya. Nah, kalau misal kita pop aja, ini yang terhapus adalah ya paling belakang. Nah, itu untuk Jquery in Python Collection Model. Nah, sekaligus menjadi penutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.